Kak Kim, sebelumnya selamat Lebaran karena di sana Lebaran duluan kan ya. Ya, lebaran duluan di sini. Mungkin bisa diceritain Kak Kim pengalaman ini jadi pengalaman pertama atau sebelumnya udah pernah sih Lebaran di tanah suci Arab Saudi gitu di Mekah. Ini pengalaman pertama kali lebaran di Saudi. Ini baru umroh kedua aku sih sebenarnya kali ini. Jadi umroh sekalian itikaf. Terus kita berlebarannya juga di Madinah. Alhamdulillah. Oh ini di Madinah ini ya bukan di Mekah ya? Di Madinah ini. Jadi Oke, kita kesan-kesan kita gimana? kita umroh dulu. Apa namanya? Kita eh, sebelum 10 malam terakhir sebelum Lailatul Qadar itu kita sudah berumroh, kita spend beberapa hari di Mekah, terus di 10 malam terakhirnya malah kita di switch. Kebanyakan orang itu kan Madinah dulu baru baru habis itu Lailatul Qadarnya itu kebanyakan kan di Mekah ya. Cuman karena emang situasinya memang rame banget ya, ekstra-ekstra rame di 10 malam terakhir. Jadi kita udah decide dari awal itu kita switch, kita jadinya mengejar malam Lailatul Qadarnya itu di Madinah. Kesan-kesannya gimana Kak Kim? Merasakan pengalaman pertama Lebaran gitu, itikaf, Lebaran dan puasa di sana gitu. Uh, Pastinya Masya Allah sekali sih di sini. Rame banget, terus udah gitu kita merasakan apa ya, sensasi atau perasaan-perasaan yang berbeda lah ya di sini. Di sini ya yang namanya kota Rasul di sini memang peaceful banget. Walaupun seramai apapun di sini itu tetap aja peaceful. Orang-orangnya juga ramah. Terus sebenarnya nggak sekeotik di Mekah ya. Di Mekah itu tuh kadang-kadang kita ngerasa lebih kayak kerasa lusuknya. Tapi karena mungkin karena emang kita dekat dengan Rasul di sini, emang banyak yang mengakui di sini tuh lebih vibes-nya itu emang lebih kalem, peaceful, sakinah lah ya. Ya. Nah untuk tradisi Lebaran di sana gimana Kak Kim? Gimana Tradisi gimana? Lebarannya tradisi Lebarannya sama kayak di Indonesia atau ada hal-hal yang justru baru Nah, dirasain sama Kak Kim gitu? sejauh ini tradisi Lebaran yang baru aku lihat itu adalah jadi pagi-pagi itu kan kita sholat Id ya. Wah, kita kalau di Jakarta biasanya jam 7 ya, kalau di sini jam 6.30 tuh. Jadi setelah kita siap-siap terus kita sholat subuhnya itu di kamar, ternyata kita turun dari hotel itu semuanya udah penuh banget. Jadi lebih penuh daripada sholat Jumat tadi. Kita kan baru aja sholat Jumat nih. Kalau di sini kan sholat Jumat tuh cowok cewek ikut sholat Jumat. Terus lebih penuh daripada kapan ya? Most days sih. Beneran kayaknya paling penuh tuh antara sholat Id kalau enggak pas sholat ini hatam Al-Quran, taraweh hatam Al-Quran tuh 2 atau 3 malam yang lalu tuh. Itu ramenya minta ampun, subhanallah sekali. Cuman iya, rame banget. Sampai depan-depan hotel, sampai dalam lobi hotel pun juga udah orang udah take up space buat sholat di situ, sholat id di situ. Dan ini aku ngeliat tuh anak kecil tuh banyak kayak mereka yang diajarin sama orang tuanya untuk berbagi coklat-coklat atau kurma yang udah di packaging packaging kecil gitu. Em, Pokoknya berbagilah, saling berbagi. Terus ada yang bagiin kayak tasbih cincin yang apa namanya, yang digital. Eh, Ya orang-orang pokoknya nyari-nyari pahala lah di sini.
Kalau kalau kata anak Gen Z gitu, ada juga nggak sih ngerasain culture shock di sana gitu, Kak Kim? Culture shock. Culture shock, sebenarnya culture shocknya itu lebih ke perbedaan antara kalau kalau kita kan orang Indonesia itu kita udah lebih terbiasa dengan nggak enakan, rasa-rasa enakan. Kalau di sini ada aja kadang-kadang tuh orang tuh jalan padahal space-nya lebar nih, main dorong. Terus space-nya udah ketat banget nih, sholat nih. Main mau nyempil. Kayak rasa nggak enakannya tuh nggak ada gitu loh kadang-kadang ya. Ya beda 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 culture, beda ajaran sih ya. Itu sih Oke. kayaknya culture shock-nya. Selain itu paling kayak nih, aku bisa kasih lihat nih. Baju-bajunya warna-warni. Wow. Terus kadang-kadang tuh kayak peci, even like peci-pecinya tuh beda-beda gitu, lucu-lucu. Em, terus wajah-wajahnya tuh lucu banget kayak orang-orang Muslim di sekitar dunia itu, wah beda-beda ya wajahnya ya. Ada yang Asian, ada yang African, ada yang bule banget gitu. Beda-beda banget deh, kayak lucu aja gitu ngelihatnya, Masya Allah banget. Dan untuk makanan sendiri gimana Kak Kim? Di Lebaran di Madinah gitu, apa ada makanan khusus yang disediain di sana kalau lagi pas Lebaran atau sama aja kayak di Indonesia gitu, ada ketupat, opor, rendang dan segala macam. Makanan ya. Iya, Kalau makanan sih mostly di sini Middle Eastern food ya. Ini kelihatan ya. Ada mamaku di belakang. Say hi, Mam. nggak apa-apa. Halo Tante, aku emang sengaja matiin Di sini kameranya biar nggak bocor. gimana gimana? Sengaja matiin kameranya biar nggak bocor, biar Kak Kim aja yang kelihatan. Oh, iya, di sini ya mostly Middle Eastern food. Terus apa ya? Pokoknya makanan-makanan Arab lah ya, kebanyakan. Pastinya sangat berbeda dari yang di Indonesia. Kalau lagi Lebaran hari besar kayak gini tuh eh, kayak dikumpulin di satu tempat gitu enggak sih Kak Kim, orang-orang Indonesia atau ya udah membaur aja di hotel atau di masjid gitu. Kalau itu aku kurang tahu ya, misalkan kayak ada acara dari KBRI-nya atau gimana. Cuman kalau Mm-mm. aku sendiri kan aku sama grup aku sendiri kan dari Indonesia Mm-mm. sekitar 45 orangan. Jadi kita ngadain halal bihalal sendiri aja gitu. Kita Oke. order makanan, kita mau makan di satu tempat. Ini setelah ini aku ke sana sih. Mereka lagi pada ngumpul sekarang setelah sholat Jumat ini. Terus ya kita mau makan-makan aja. Minal aidin wal faizinan. Itu bedanya tuh. Kalau di sini tuh nggak ada minal aidin wal faizin tuh nggak ada gitu loh. So far ya belum Lagi. ada gitu. Lebih Aha. kayak Id Mubarak gitu. Ya udah gitu doang. Nggak ada kayak yang minta maaf gitu. Beda sih culture-nya. Nggak tahu deh itu dari mana ya. Cuman di sini nggak gitu. Hmm. Nah, untuk cuaca sendiri jadi kendala nggak Kak Kim selama di sana gitu? Cuaca, wah alhamdulillah saat ini adem-adem aja ya di sini. Kalau siang-siang gini mungkin mulai agak panas ya, tapi masih masih berapa ya kayak 20 sekian derajat ya, masih di bawah 30 derajat, jadi masih bisa dibilang ada. Terus kalau misalkan pagi-pagi subuh-subuh gitu, itu kadang tuh bisa di bawah 20 derajat. Jadi it's a great time to be here. Berarti kemarin Halo Kak puasa pun Hakim. nggak. Oh ya, lanjut Pi, lanjut Pi. Hakim, aku Alfi dari POV Trans 7. Mau Gimana? mau tanya Gimana? dong.
mau mungkin boleh di spill nggak sih? Tadi aku ketinggalan di spill nggak sih eh, outfit Lebaran Kakim di sana gimana gitu? Emang sengaja Apa di Lebaran baru? outfit outfit Kakim outfit Outfit. Lebaran di sana gitu gimana? Boleh di spill nggak sih gitu? Outfit aku nih kayak gini nih. Susah juga dikasih lihat. Mana ya? Ini Iya yang udah itu pernah udah. Ah, lihat ah. sebelumnya outfitnya. Ada di foto aku di Instagram ada deh pokoknya. Itu memang disiapkan untuk Lebaran di sana atau gimana? Enggak juga sih sebenarnya kayak nggak ada yang benar-benar aku siapin baju lebaran atau apa sih nggak ada. Kayak aku tidak mau membiasakan culture di mana oh kita harus punya baju baru untuk lebaran. Aku tidak membiasakan itu sih. Tapi aku milih aja gitu loh. Yang paling bagus buat lebaran yang mana ya di antara outfit-outfit yang aku bawa udah gitu aja. Nggak seragaman sama mama sendiri gitu? Nggak seragaman kita. Mami kelihatan banget loh ya di sini ya. Biasanya dia nggak mau kelihatan di kamera soalnya. Ini lagi cantik. Oh, lagi cantik dia, lagi merasa cantik, masya Allah. Jadi dia nggak apa-apa kelihatan. Iya, jadi aku bukan tipe yang kayak harus pakai baju baru gitu loh selama Lebaran. Ya, lanjut Ri. Gimana? Mari lanjut Ri. Yang kita mau nanya nggak Git? Tadi yang kita kayak mau nanya. Udah sampai mana? Jalan nih sekarang nih. Bentar ya, kita pindah lapak. Itu ada karpet siapa ketinggalan itu? Iya, nggak tahu karpet siapa tuh. Nah, ini aku kasih lihat sedikit ya. Situasi Id hari ini. Ini belum rame ya, by the way. Eh, tadi tuh yang rame banget tuh pas sholat Jumat lumayan rame. Pas sholat Id tuh benar-benar kita dari dalam hotel itu nggak bisa nyampe ke masjid karena benar-benar udah full sampai lobi hotel udah full sekali. Kalau sholat itu di sana ada rebutan-rebutan syaf gitu juga nggak sih, Kakim? Kenapa? Kalau sholat idnya di sana mungkin ada rebutan-rebutan syafnya nggak sih, mau paling depan atau gimana gitu? Eh, tapi tadi kan udah full banget ya. Iya sih, ada sih. Selalu ada di sini. Karena kan begitu kan kayak tadi aku jelasin, kalau orang Indonesia itu kan ada nggak enakannya lah ya. Ada kayak, aduh maaf, maaf lewat ya, maaf ya gitu. Tapi kalau di sini tuh kadang mereka udah bisa melihat nih kalau udah full sebenarnya. Tapi mereka masih aja mau nyempil gitu. Dan kadang tuh agak nyolot juga sebenarnya gitu. Jadi kita tuh emang salah satu cobaan di sini aja sih gimana kita caranya bisa kayak aduh sabar ya Allah sabar kita lagi dekat dengan Rasul di sini atau kalau lagi di Mekah gitu kan itu juga hektik juga sih di sana. Rebut-rebutannya tuh lumayan tuh. Kadang tuh kita lagi let's say nih kita lagi sholat qobliyah dulu kan sebelum wajibnya nih udah azan. Kita lagi sholat, kita lagi sujud, ke tendang kepalanya atau ke injek tangannya. Aduh, sorry. Nah, iya, kadang tuh kayak ketendang kepalanya atau ke injek tangannya. Em, dan ya udah itu salah satu cobaan aja sih selama di sini.
Why are you calling me? Ada lagi pertanyaannya? Nggak ada suara ya, bentar. Kedengeran nggak suaranya? Nggak ada suara ya, guys. Oh iya, Pak Hakim, ini kan Baik. eh, Timur Tengah juga kan lagi panas gitu ya antara konflik geopolitik itu. Ngaruh juga nggak sih selama ngejalanin umroh dan Idul Fitri sekarang gitu? Alhamdulillah kalau kita ngerasain sesuatu berbau-bau perang itu tidak sama sekali di sini. Tapi yang ngerasain itu adalah orang-orang yang bekerja di sini. Mereka ada yang ngerasain sih kayak kalau aku kurang tahu ya karena kalau di Madinah dan Mekah itu masih aja rame-rame banget ya. Tapi kalau di luar dari Madinah dan Mekah, mungkin di Jeddah dan sekitarnya tempat-tempat turis yang lainnya, itu mereka ngerasain banget kalau turisnya itu lebih sedikit daripada biasanya. Mereka bilang, oh biasanya di sini nggak se apa lebih ramai daripada ini biasanya karena memang ada perang sekarang. Em, tapi mereka ngerasain. Aman sih Kak Kim. Oh iya Kak Kim terakhir mungkin boleh ucapan Ucapan Idul minal aidin Fitri. wal faizinnya Kak Ya. Kim. Oke. Ini ke siapa nih ngomongnya? Ke Ceritanya. semua penonton aja atau pemirsa gitu boleh. Iya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Idul Fitri kalian berkah semuanya dan sehat selalu. Amin. Assalamualaikum dari Madinah.